Oke, nah seperti ini. Ya, jadi materinya tentang program dinamis atau dynamic programming. Nah, jadi di sini ada dua kata ya, yaitu dynamic dan programming. Satunya program, satunya dinamis ya. Ini kalau menurut kalian, program dinamis ini program yang seperti apa ini? Coba ada yang bisa memberikan ini gambaran kira-kira menurut kalian seperti apa nih? Program dinamis itu program yang seperti apa? Coba ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Program dinamis itu program yang isinya atau datanya berubah-ubah, Pak. Datanya berubah-ubah gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini kata program ini sebenarnya tidak berkaitan dengan program komputer gitu sebenarnya ya. Jadi program yang dimaksud di sini tuh seperti suatu rancangan atau rencana gitu ya. Rencana dalam membuat suatu aturan atau rules atau tata cara gitu. Jadi sebenarnya program itu tidak mesti harus dikaitkan dengan program komputer. Misalkan seperti apa? Misalkan program pemerintah gitu ya, atau eh, program apa ya? Misalkan program keluarga berencana. Nah, itu kan program itu dan tidak mesti harus program komputer gitu ya. Jadi dalam hal ini program yang dimaksud itu tadi, yaitu suatu rancangan atau rencana atau rules itu aturan untuk mendapatkan suatu tujuan gitu ya, mencapai suatu tujuan gitu. Dan di sini dalam membuat atau merancangnya step by step-nya itu bisa dilakukan secara dinamis. Oke, seperti itu. Tapi tentunya ini aturan-aturannya dan step by step penentuan solusinya tentunya nanti bisa diterapkan dalam bentuk pembuatan program yang sebenarnya gitu ya. Maksudnya program komputer gitu. Tentunya bisa diterapkan di situ juga. Cuman di sini programnya lebih umum gitu ya. Jadi tidak harus berkaitan dengan program komputer gitu. Nah, ini ya. Jadi program dinamis atau dynamic programming ini adalah suatu metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan atau stage gitu. Dan sedemikian sehingga solusi persoalan dapat dipandang sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Dan kata program di sini memang tidak ada kaitannya dengan pemrograman pemrograman komputer ya, dengan bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Itu tidak berkaitan dengan itu. Tapi kalau mau diterapkan ke sana juga bisa nantinya untuk implementasinya gitu. Dan di sini istilah dinamis itu muncul karena apa? Pencarian solusinya itu bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan tabel. Nah, tabelnya ini yang bisa berkembang atau berubah gitu ya dalam setiap tahapannya nanti gitu. Sehingga itu yang menyebabkan disebutnya dinamis. Nah, program dinamis itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan optimasi. Jadi bisa maksimasi, bisa minimisasi. Dan perbedaannya program dinamis dengan algoritma greedy, ini yang sudah kalian pelajari ya. Jadi kalau greedy itu dia hanya menghasilkan satu rangkaian keputusan gitu ya. Jadi ada satu rangkaian keputusan dari awal dia mengambil keputusan sampai pada akhirnya mendapatkan sebuah solusi ya, itu hanya ada satu rangkaian. Dan harapannya itu yang optimal, tapi sebenarnya kalau greedy kan tidak selalu dapat yang optimal ya. Oke, dan itu yang greedy. Tapi kalau untuk yang program dinamis, itu bisa lebih dari satu rangkaian keputusan yang dihasilkan nantinya. Jadi bisa dia mempertimbangkan semua kemungkinan ini ya, semua kemungkinan rute atau solusinya gitu ya. Nah, jadi nanti dia bisa menghasilkan yang optimal dari sana, mana yang paling besar nilainya atau yang paling kecil gitu ya. Ya tergantung permasalahannya, maksimasi atau minimisasi. Nah, ini ada contohnya permasalahan yang bisa diterapkan itu tadi, dynamic programming ya. Jadi di sini ada graf. Kita ingin menemukan lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 10. Nah, di sini grafnya berarah ya. Jadi ada arah pergerakannya nih dari satu simpul ke simpul tertentu gitu.
Nah, kalau misalkan kita menggunakan greedy untuk, penentuan solusi optimalnya, nah berarti kita biasanya kan selalu mengambil sisi yang bobotnya paling kecil ke simpul berikutnya. Jadi misalkan dari simpul satu kita selalu memilih mana sisi yang paling kecil nilainya. Nah, di sini kelihatan ya, yang paling kecil adalah yang ini, yang 2. Jadi pemilihan, simpul berikutnya adalah simpul 2. Awalnya kan simpul satu, terus dia memilih yang paling kecil ke sini, berarti simpul 2. Nah, terus, dari simpul 2 pilih yang paling kecil lagi untuk tahap yang selanjutnya. Nah, di sini ada 7, 4, 6 nilai sisinya. Berarti yang dipilih pastikan yang sisinya 4 ini, karena paling kecil. Nah, akibatnya simpul 6 inilah yang terpilih. Jadi dari 2 ke 6. Nah, terus gitu juga, 6, selanjutnya mau memilih ke simpul yang mana? 8 atau 9. Ternyata yang paling kecil adalah simpul ke-9 ya, menuju ke simpul 9, karena sisinya 3. Berarti memilih ke sini, terus baru dari 9 ke 10. Nah, jadi kalau kalian jumlahkan, itu cost-nya jumlahnya adalah 13 ya. 2, 4, 3, 4 gitu. Nilainya 13. Dan ini ternyata tidak optimal. Karena sebenarnya ini kalau kalian cari lagi dengan rute yang lain ya, itu ternyata paling optimalnya nilainya 11. Nah, ini kalau kalian lihat sekilas kira-kira yang mana nih 11? 11 itu coba yang ini nih. Dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 1, sorry, 5 ke 8 ya, terus 8 ke 10. Nah, jadi 1, 3, 5, 8, 10. Ini kalau kalian jumlahkan, itu nilainya 11. Nah, itu yang paling optimal ya, paling kecil jaraknya. Nah, jadi greedy, kalau kita menggunakan greedy, tidak mendapatkan yang optimal tadi, karena optimalnya 11. Nah, oleh karena itu kita mau coba terapkan dynamic programming. Jadi dalam dynamic programming atau program dinamis, dia menerapkan prinsip optimalitas. Nah, jadi prinsipnya seperti ini. Rangkaian keputusan yang optimal itu dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Nah, jadi prinsipnya itu seperti ini. Jika solusi totalnya itu optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K itu juga optimal. Nah, berarti dia mengatakan kalau solusi keseluruhannya itu optimal, maka solusi-solusi bagiannya atau sub-sub solusinya sampai ke tahap K itu juga harus yang optimal. Nah, tahap ke K itu ya tahap ke setiap ini ya, setiap apa, tahapannya. Jadi misalkan tahapannya ada sebanyak berapa, kalau tadi di sini tahapannya ada 5 di sini ya. Jadi ini tahap satu, ini tahap 2, ini tahap 3 yaitu pemilihan yang di sini, terus tahap 4 pemilihan ini, tahap 5 pemilihan yang ini. Tapi kalau kalian lihat ini tahap satu dan tahap 5-nya ini sudah jelas, karena ya awalnya mulai dari satu dan tahap kelima ini akhirnya pasti akan berhenti di 10 gitu. Jadi, eee, sebenarnya di sini yang menjadi apa, berbeda-beda kemungkinannya itu adalah di sini kan sebenarnya, di tahap 2, 3, dan 4. Jadi pengambilan keputusannya itu di sini sebenarnya. Tahap 2 ini bisa ke mengambil simpul 2, 3, atau 4. Terus tahap ketiga ini bisa mengambil simpul 5, 6, atau 7 gitu ya. Terus ini tahap keempat bisa mengambil simpul 8 atau 9. Nah, tapi kalau tahap satu dan tahap 10 itu sih ya tahap satu dan tahap 5 sudah pasti, simpul satu dan simpul 10. Oke. Nah, ini prinsip optimalitas itu berarti jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K+1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K sebelumnya tadi ya, tanpa harus kembali ke tahap awal. Nah, itu bisa diilustrasikan dengan gambar ini. Jadi misalkan nih, ongkos pada tahap K+1 ya, atau kalau tadi berkaitan dengan rute berarti ya, rute terpendek sampai ke tahap K1 gitu ya, itu adalah ongkos yang dihasilkan pada tahap K, berarti artinya itu ya rute terpendek sampai dia mendapatkan tahap K ini, itu ditambah dengan ongkos atau nilai jarak gitu ya, dari K ke K+1 gitu. Jadi secara rekursif gitu ya. Jadi ongkos ke sini itu adalah ongkos yang dihasilkan pada yang sebelumnya, yaitu yang di sini,
ditambah dengan ongkos dari sini mau ke sini. Nah, itu kan secara rekursif itu. Ini notasinya kalau yang tahap dari K ke K+1 notasinya seperti ini. C, K, K+1. C ini artinya cost-nya tadi ya. Oke. Dan di sini banyaknya simpulnya diasumsikan sampai N ya di sini ya. Jadi ini dilakukan seterusnya juga. Jadi kalau misalkan tahap K+2, ya berarti adalah ongkos dari tahap K+1 ditambah dengan apa? Ongkos dari K+1 ke K+2 gitu ya. Jadi secara bertahap, secara rekursif seperti itu. Nah, jadi karakteristik persoalan yang bisa diselesaikan dengan program dinamis itu seperti ini. Yang pertama, persoalan itu bisa dibagi menjadi beberapa tahap atau beberapa stage yang pada setiap tahapnya itu hanya diambil satu keputusan. Jadi ya itu ya, kita harus bisa membuatnya ke dalam graf ini namanya graf multi tahap ya kalau tidak salah tadi. Ya, jadi ini ada bisa dibagi ke dalam tahapannya gitu ya. Ini tahapan 1, tahap awalnya, terus tahap kedua di sini. Di sini dia harus mengambil satu keputusan, mau ke simpul 2, simpul 3 atau simpul 4 gitu. Nah, jadi itu satu karakteristiknya. Kemudian yang kedua, masing-masing tahap itu memiliki terdiri dari sejumlah status atau state tadi ya, yang berhubungan dengan tahap tersebut. Oke, nah jadi secara umum status itu merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada suatu tahap. Oke, jadi memang apa tadi? Pada jumlah status state-nya ya, state-nya berhubungan dengan tahap tersebut. Jadi kalau di sini pada tahap 2 ini yang menjadi state-nya adalah simpul 2, simpul 3, simpul 4 gitu ya. Nah, ini kan tentunya berkaitan dengan tahap 2 gitu. Karena tahap 2 itu apa? Tahap yang setelah tahap 1 tentunya kan. Nah, tahap 1 itu kan awalnya dari simpul 1, berarti kan simpul yang di tahap 2 tadi apa? Ya simpul yang menjadi, eee, tujuan langsung dari simpul 1 sebelumnya, yaitu kan dari 1 bisa ke 2, dari 1 bisa ke 3, dari 1 bisa ke 4 itu. Jadi dia menjadi simpul tujuan ya, secara langsung gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ya, ini tadi ya graf multi tahap tadi ya. Jadi di graf multi tahap graf yang bisa dibuat seperti ini. Ini ada tahap 1, tahap 2. Jadi dari simpul-simpul yang ada di tahap 1 dia memiliki tujuan ke simpul-simpul yang ada di tahap 2 dan seterusnya gitu ya. Tiap simpul di dalam graf tiap simpul di dalam graf tersebut menyatakan status. Nah, ini tadi ya. Sedangkan V1, V2, V3 dan seterusnya itu menyatakan tahap. Nih ya, V besar 1 ini berarti tahap 1. Yang mana di tahap 1 ini kemungkinannya dia bisa mengambil simpul 1 saja ya, karena ya mulai dari sini. Tapi kalau di tahap kedua, dia bisa mengambil simpul 2, 3, 4, 5 untuk contoh yang ini ya. Seperti itu dan seterusnya. Oke, nah ini karakteristik yang ketiga yaitu hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap itu ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Jadi hasil yang diambil gitu ya di tahap yang sekarang gitu ya, itu nanti akan kita pertimbangkan di tahap yang selanjutnya. Tentunya ya berkaitan dengan cost-nya tadi ya, ya itu ya, apa namanya, eee, ongkos yang ke K tadi gitu kan. Kan ini kan dipakai pada tahap yang selanjutnya juga. Oke, terus nah ini yang keempat, ongkos atau cost ya pada suatu tahap itu meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Nah, jadi yang dimaksud meningkat itu ya ini ya, karena semakin bertambahnya tahapan, jadi cost untuk sampai ke suatu tahapan itu pasti akan selalu meningkat. Ini dengan asumsi setiap sisinya ini ya, dia memiliki bobot yang positif gitu. Jadi misalkan dari 1 ke 2
Jadi untuk mencapai 2 ini memiliki nilai cost tertentu gitu ya. Terus dari sini menuju ke simpul 6, tentunya cost-nya akan bertambah karena dia merupakan akumulasi dari proses yang sebelum-sebelumnya ya. Dari 1 ke 2, 2 baru ke 6 gitu. Terus misalkan dari 6 ke 9. Nah, ini tentunya memiliki nilai cost yang lebih besar lagi karena akumulasi dari tiga sisi sebelumnya gitu. Nah, jadi pasti akan bertambah. Secara teratur ini maksudnya ya sesuai dengan nilai ini sih, nilai apa bobot yang diberikan di grafnya gitu ya. Dan ongkos pada suatu tahap itu bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan. Oke, dan ongkos dari tahap tersebut ke tahap berikutnya. Nah, ini yang tadi ya. Kemudian adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K plus 1. Oke, jadi kalau ini tadi ya berarti prinsipnya dynamic programming tadi. Dia kalau misalkan optimal untuk keseluruhannya, dia berarti optimal untuk setiap sub-sub permasalahan di dalamnya. Sub-sub apa tadi? Sub-sub solusi ya tadi ya dikatakan. Jadi kalau misalkan apa nih, keputusan terbaik pada tahap K, ya berarti dia akan berdampak ke keputusan terbaik di K plus 1-nya gitu. Kemudian yang ketujuh, prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Ya, jadi memang ini permasalahannya harus terkait optimalisasi ya. Jadi entah itu minimasi atau maksimasi ya. Nah, ini tadi ada dua pendekatan ya. Pendekatan dari program dinamis. Nah, yang pertama yaitu program dinamis maju atau forward atau up down. Nah, jadi perhitungan itu dilakukan dari tahap 1. Jadi dari simpul awal dia mulai tadi terus sampai ke tahap N. Nah, jadi dia maju gitu ya. Dari awal sampai ke akhirnya. Dari mulai sampai ke tujuan. Nah, kalau untuk yang kedua, ini program dinamis mundur atau backward atau bottom up. Nah, ini perhitungan dilakukan dari tahap N. Nah, dia mundur. Jadi dari tujuannya dulu gitu ya. Dari tujuan, dia ingin mencari nih kalau misalkan tujuannya di situ, sebelumnya dia sebaiknya harus dari mana dulu gitu sebelum mencapai tujuan itu. Jadi kan dia mundur ke tahap N-1. Nah, jadi sebaiknya memilih simpul yang mana gitu ya, sebelum mencapai akhir. Nah, setelah itu baru mundur lagi ke tahap N-2 seterusnya, sampai ke tahap 1. Jadi mundur ya dari akhir, mundur sampai ke tahap yang awal gitu. Itu program dinamis mundur. Nah, gitu ya. Jadi sekarang untuk memodelkannya atau menotasikannya ya dalam notasi matematik seperti ini. Jadi misalkan kita tadi punya beberapa tahapan ya. Tahapannya misalkan ada sebanyak n. Nah, berarti kita bisa memisahkan variabel x1, x2, x3 sampai xn. Jadi ini merupakan variabel keputusan yang harus ditentukan masing-masing untuk setiap tahapan tadi ya. Tahapan 1 berarti disimbolkan x1, tahapan 2 berarti disimbolkan x2. Tapi ini berkaitan dengan keputusannya. Nah, berarti sebenarnya x1, x2, xn ini bisa bernilai nilainya apa kira-kira? Nilainya itu adalah nilai yang menyatakan simpul mana yang dipilihnya gitu di setiap tahapannya. Jadi misalkan kalau di x2 ini, x2 ini ya misalkan ya. Misalkan dia di x2 itu di tahapan 2, dia memilih simpul 4. Nah, berarti artinya x2 itu sama dengan 4. Seperti itu. Nah, kalau misalkan x1, tadi kan x1 kan selalu mulai dari simpul 1. Nah, berarti x1 itu selalu bernilai 1 kalau untuk contoh yang tadi ya. Karena mulai dari simpul 1 kan. Jadi x1-nya 1 dan xn-nya adalah 10, yaitu simpul nomor 10 tadi. Dan dalam contoh yang tadi, yang ini, yang di depan tadi ya, yang ini ya. Ini tahapannya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti x5-nya sama dengan 10 gitu. Oke.
Seperti itu ya, ini untuk yang program dinamis maju, dia mulai dari tahap 1, terus maju ke tahap 2, tahap 3, seterusnya. Jadi rangkaian peubah keputusannya, variabel keputusannya, itu pertama dia menentukan dulu X1-nya, terus X2-nya, terus sampai ke Xn. Tapi kalau untuk yang program dinamis mundur, dia mulai dari belakang ya, dari tujuannya. Jadi mulai dari tahap ke N, jadi mulai dari Xn. Xn itu ya nilainya yang jadi simpul tujuan ya. Simpul tujuannya tadi simpul 10 contohnya. Berarti Xn-nya 10, terus dia mundur. Xn min 1-nya kira-kira berapa gitu. Terus Xn min 2-nya. Sampai X1. Gitu. Jadi sampai tahap 1. Oke. Nah, ini langkah-langkah pengembangan algoritmanya. Oke, jadi pertama, misalkan ada suatu permasalahan, di sini kita bisa nggak mengkarakteristikkan struktur solusi optimalnya. Jadi, eee, misalkan ada suatu permasalahan ya, kita harus bisa membuat ke dalam graf yang multi tahap seperti tadi. Jadi menentukan tahapannya ini ada berapa di dalam permasalahannya. Dari simpul awal, terus sampai ke simpul tujuan itu ada berapa tahapan. Terus variabel keputusannya itu ada berapa dan bisa memungkinkan mengambil state apa saja gitu atau status apa saja di setiap tahapannya. Jadi kalau dari tahap 1 tentunya ya dari state awal ya atau initial state-nya gitu. Terus kalau tahap 2, nah itu sudah mulai memilih, dia ingin, mengambil state yang mana gitu. Keputusannya sudah bisa lebih dari satu kemungkinan kalau di tahap kedua dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini definisikan secara rekursif nilai solusi optimalnya. Jadi, nanti ada perumusannya secara rekursif kalau kita ingin mengambil keputusan ya di suatu tahap, itu kan harus mempertimbangkan cost dari tahap yang sebelumnya. Nah, itu harus dinyatakan dalam bentuk yang rekursif ya. Nanti ada contoh perumusannya seperti apa. Nah, terus hitung solusi optimalnya, dia mau bergeraknya maju atau mundur, ini tadi sesuai pendekatan yang dipilih. Nah, jadi bisa bisa secara maju atau secara mundur. Terus nanti menghitungnya bisa, eee, ini menggunakan tabel ya untuk menyajikannya. Kemudian yang keempat ini rekonstruksi solusi optimalnya. Jadi, direkonstruksi maksudnya ya dari solusi-solusi yang sudah didapatkan di setiap tahapan, ini coba dihubungkan gitu, dibuat kemungkinan rutenya, apa saja, karena bisa saja nanti yang optimal itu lebih dari satu ini, lebih dari satu rute ya. Nah, jadi rekonstruksi ini bisa untuk melihat rutenya bisa mana saja tuh, yang nilainya sama-sama optimal gitu ya. Nah, ini persoalannya tadi berkaitan dengan lintasan terpendek. Kita mulainya dari graf yang ini saja ya. Jadi kita punya 10 simpul, ini sudah berbentuk graf yang multitahap ya. Jadi graf multitahap itu yang sudah kelihatan nih, ini tahap satu, terus tahap kedua ini, berhubungan langsung dari tahap sebelumnya ya, dari tahap satu ya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan nih, ini tahap duanya, terus dari sini kan diambil salah satu, terus bisa menuju ke tahap 3 yang ada di sini, seterusnya. Jadi awalnya dari satu, akhirnya ke 10. Nah, ini ada ilustrasi saja ya, ini ada, apa nih, rute ya, rute jalan. Jadi entah ini mulai dari mana dan tujuannya dari mana ya. Ya ini untuk ilustrasi saja. Ini ada gambar mobil, ini ada apa nih, oh ini jerapah ya. Kenapa jerapahnya naik mobil ya? Ya sudahlah, ini hanya ilustrasi saja. Nah jadi, untuk permasalahan yang tadi ya, yang ini, kita coba modelkan dalam notasi matematika seperti ini. Jadi kita punya sebenarnya ada 5 ya di sini ya, tapi di sini ditulisnya ada 4. Oke, nah ini ya, sebenarnya 5 sih di sini ya. Jadi dari X1, X2, X3, X4, X5. Tapi X5-nya ini sudah jelas 10. Dan sebenarnya X1 ini juga sudah jelas, yaitu 1 gitu. Nah, yang belum jelas atau yang harus kita cari itu ini, X2, X3, dan X4-nya. Nah, misalkan kita mau menggunakan pendekatan program dinamis yang maju.
Nah, jadi ya ini ya, karena maju makanya dia dituliskannya seperti ini. Bukan dituliskan ya, ini rutenya ya. Tapi program dinamis maju ini lebih ke penemuan nilainya duluan. Jadi yang mana duluan. Kalau maju berarti kan kita menentukan X1, terus X2, terus X3 gitu ya. Secara berurutan seperti itu. Tapi kalau misalkan yang mundur berarti dari X5, terus X4, X3, terus seterusnya gitu. Nah, itu bedanya. Nah, pada persoalan ini tahap K adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya. Oke, di sini berarti ada 4 tahap ya. Oke, ini artinya sih tahap yang belum ditentukan secara pasti nilainya berapa gitu ya. Kalau X1 sama X5 kan sudah jelas ya. Nah, status atau notasinya S ini, status yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul simpul di dalam graf multitahap. S ini lebih ke ini sebenarnya, lebih ke status tujuan atau simpul tujuan pada tahap tersebut gitu. Jadi S ini adalah simpul tujuan pada tahap tersebut. Nah, ini kita buat seperti ini ya. Ini grafnya tadi kita bagi-bagi, ini tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, ini tahap 5-nya cuma 10 saja. Nah, di tahap 1 ini X1 tadi kan menyatakan variabel keputusan, yang mana kemungkinannya cuma bisa diisi oleh simpul satu saja. Ya, jadi X1 ya kemungkinannya cuma ini ya, cuma X1. Nah, pada tahap 1 ini yang menjadi S-nya itu yang mana? S itu adalah simpul tujuan di dalam tahapan tersebut gitu. Jadi kalau pada tahap 1 yang menjadi S itu adalah 2, 3, dan 4. Nah, karena kan kemungkinan yang jadi simpul tujuannya 3 itu ya, yang bisa dituju dari tahap 1 gitu ya. Dari tahap 1 bisa menuju ke simpul 2, simpul 3, simpul 4 gitu. Nah, kemudian bergerak ke tahap 2. Di tahap 2 ini variabel keputusannya yaitu X2. Dia X2 ini kemungkinannya bisa diisi oleh simpul 2, simpul 3, simpul 4. Nah, itu X2 tadi variabel keputusannya ya. Tapi entah nanti keputusannya ingin mengambil yang mana gitu ya, 2, 3, atau 4. Oke. Nah, kemudian variabel S-nya tadi apa? S itu adalah status tujuan yang bisa dicapai dari tahap tersebut, berarti dari tahap 2 ini. Berarti status tujuan atau simpul tujuan mana yang bisa dicapai dari sini? Dicapai secara langsung ya, yaitu yang ini berarti ya, 5, 6, sama 7. Nah, ini berarti adalah kandidatnya si nilai S pada tahap 2 tapi, ya, pada tahap 2 karena dia kan status tujuan, 5, 6, 7, seterusnya ya. Jadi secara, dengan cara yang sama juga gitu bertahap, di tahap 3 ini yang menjadi variabel keputusannya adalah X3, kemungkinan dari X3 itu bisa simpul 5, 6, 7. Kemudian yang menjadi S itu adalah simpul tujuan, itu adalah 8 dan 9 gitu. Di tahap 3 itu gitu. Seterusnya ya sampai sini. Oke, nah sekarang kita coba mendefinisikan hubungannya secara rekursif. Nah, jadi kita buat dalam fungsi gitu ya, fungsi fungsi f. Di sini secara rekursif jadi tentu harus ada basisnya. Nah, yang menjadi basisnya itu apa? Karena kita mulai dari awal ya, jadi dari tahap 1, jadi kita buat fungsi f pada tahap 1, berarti F1. Nah, di sini ada S. S itu tadi apa? S itu adalah status-status tujuan yang bisa dicapai dari tahap itu gitu ya, dari tahap itu, yaitu dari tahap 1 itu. Nah, berarti F1S itu nilainya apa? Nilainya adalah cos dari X1 ke S. Nah, ini notasinya adalah C X1, S. Nih, jadi ya cos-nya itu berarti ya jarak secara langsung ya dari simpul 1 ke simpul S itu berapa. Nah, itu adalah nilai dari F1S. Ini jadi basisnya. Ya, ini jadi basisnya. Kemudian fungsinya secara rekursif seperti ini notasinya. Jadi kalau tadi kan basisnya kan ketika pada tahap 1 gitu ya, jadi F1. Nah, kalau secara rekursif ini F ke K gitu, jadi FK. Sama seperti tadi, di sini juga yang jadi inputannya adalah S. Jadi S ini adalah simpul tujuan atau status tujuan yang bisa dicapai dari tahap
ke K gitu. Nah, jadi dari tahap ke K ini bisa menuju ke simpul mana saja. Nah, berarti kan ini inputannya ini ya kandidat-kandidatnya ini ya nilai S itu kan berapa. Jadi FKS dan di sini ini fungsinya menggunakan minimal gitu ya. Jadi dia mengambil nilai yang minimal dari ini semua nih. Jadi di sini kan kemungkinannya ada banyak ya. Nah, kenapa ada banyak di sini karena yang bisa macam-macam di sini apanya? XK-nya ya. Nah, XK-nya kan bisa bermacam-macam nggak di sini? Atau S-nya di sini? Nah, di sini adalah ini XK-nya. XK-nya yang bisa bermacam-macam. Karena kalau di sini, ini kan X-nya cuma satu ya, X1 saja. Tapi kalau di sini, XK-nya ini bisa bermacam-macam. Ya ini sebanyak ini. Sebentar. Oh bukan, di sini XK-nya itu ya di dalam tahapannya itu gitu. Jadi misalkan pada X2. Nah, di X2 itu kan berarti di tahapan kedua ya. Tahapan kedua itu kan yang bisa menjadi kandidat X2-nya kan bisa bisa ada banyak. Contohnya seperti ini. Ini bisa ada 2, bisa ada simpul 3, bisa ada simpul 4. Nah, nanti dimasukkan ke sini, terus dijumlahkan dengan cost-nya. Nah, lalu nanti dicari yang paling kecil yang mana, itu akan menjadi nilai FKS. Gitu. Nah, mungkin kita lihat dulu, ini sebenarnya yang diminimalkan itu apanya sih di sini. Nah, jadi kita lihat, ternyata yang ingin diminimalkan adalah FK-1, terus yang di dalam kurungnya adalah XK. Jadi sebenarnya dia menggunakan nilai F pada tahap sebelumnya gitu ya, FK-1. Nah, terus FK-1 untuk nilai simpul yang mana? Nah, ternyata untuk nilai simpul XK, berarti XK itu apa sih? XK itu ya di tahap itu gitu ya, di tahap yang ke K itu nilai XK-nya berapa gitu, yang mungkin gitu ya. Yang mungkin untuk dipilih di tahap itu. Oke, mungkin nanti kalau lihat di tabelnya lebih jelas lah ya. Terus baru nanti ditambah dengan cost dari XK ke itu, ke tujuan, ke S-nya. Oke. Oke ya, mungkin nanti dengan contoh lah supaya kelihatan. Nah, di sini ada keterangannya, XK adalah variabel keputusan pada tahap K. S itu adalah status tujuan. Nah, ini ditambahkan kata tujuan supaya lebih jelas. Karena misalkan pada tahap ke-1, kita mengambil S itu ya yang menjadi tujuan selanjutnya. Itu kemungkinannya apa saja. Kemudian kalau C, XK, S itu bobot dari XK ke S. Nah, kalau FKS ini nilai minimum dari ini ya, FK, XK, S. Hmm, ini ada yang kurang ya, ini harusnya ditambah ini sih harusnya ya. Oh, bukan, bukan. Oh, ya, ini nanti lihat di tabel lebih jelas juga. Kemudian yang FK-1 XK itu nilai minimum tahap sebelumnya dari SK ke S. Oke, mungkin lebih jelas pakai tabel lah biar kelihatan. Nah, jadi kita punya graf yang tadi, kemudian yang ini dulu. Kita punya graf yang ini tadi. Lalu sekarang kita mulai dari tahap 1. Nah, dari tahap 1 berarti kita mulai dari basis ya. Tentunya tadi rumusnya apa kalau yang di basis? F1S yang nilainya adalah C atau cos dari X1 ke S gitu ya. Nah, kita lihat nih, kalau di tahap 1 itu nilai S-nya berapa saja. S itu adalah state tujuan yang bisa dicapai dari tahap 1 gitu. Berarti state tujuan yang bisa dicapai dari tahap 1 itu bisa simpul 2, bisa simpul 3, bisa simpul 4. Sehingga di sini di tabelnya kita buat S itu kemungkinannya bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Nah, jadi kita tulis ke sini. Nah, kemudian di sini nilai F1S-nya berapa kita tuliskan. F1S-nya ini adalah
cos-nya dari simpul 1 ke simpul S-nya itu. Nah, kan di sini rumusnya apa nih? C X1, S. Berarti cos dari X1 ke S gitu. Yang mana kita tahu tadi X1-nya itu adalah simpul 1 ya, karena ya mulai dari sini cuma ada satu sendiri kan di tahap 1. Sehingga di sini F1S-nya 2, itu diambil dari sini. Terus F1S untuk yang S-nya 3 itu adalah 4. Yang ini berarti ya. Nah, kemudian yang di sini adalah 3, yaitu ini. Oke. Dan di sini untuk mencapai simpul 2, itu kan sebelumnya cuma bisa dari simpul 1 saja ya. Ya berarti kandidat, state sebelumnya itu ya cuma satu sendiri. Terus ini juga gitu ya, dari yang menuju ke 3 ini cuma bisa lewat satu saja sebelumnya. Yang 4 gitu juga ya. Nah, terus dicari yang paling optimal, yang paling minimal. Jadi di sini ada notasi X1 bintang. Jadi X1 bintang itu adalah nilai-nilai yang mungkin X1 itu berarti pada tahap 1 yang mengoptimalkan nilai ini tadi, nilai F1S-nya. Jadi tentunya di sini cuma ada satu saja, cuma ada simpul 1 maksudnya. Jadi angka 1 di sini ini mengartikan, simpul 1 adalah simpul yang paling optimal, yang bisa digunakan sebagai simpul sebelum ke simpul 2, itu maksudnya. Jadi simpul yang paling optimal yang bisa dilalui sebelum mencapai simpul 2, yaitu ya simpul 1 ini. Makanya dituliskannya seperti itu. Nah, yang di sini gitu juga. X1 bar untuk yang S-nya 3, itu juga adalah simpul 1. Artinya simpul 1 ini adalah simpul yang paling optimal dipilih gitu ya, sebelum kita mencapai ke simpul 3, itu maksudnya. Begitu juga yang ini. Nah, sehingga ini kelihatan ya sama semua ya, satu semua. Oh, di sini ada nih catatan ya. XK bar adalah nilai XK yang meminimumkan Fs. Nah, ini tadi Fs. Oke, sampai sini paham ya, ini masih di tahap 1. Belum kelihatan ininya, apa namanya, eee, rekursifnya karena masih basis ya. Nah, sekarang kita ke tahap 2. Nah, di tahap 2 kita akan menggunakan tabel yang ada di tahap 1 tadi gitu. Jadi ini sebagai referensinya. Nah, sekarang di tahap 2 kita lihat nih. Kita akan membuat tabel yang serupa di mana, baris-barisnya ini akan diisi dengan kandidat S-nya. S-nya itu apa saja. Kalau S di tahap 2 itu artinya apa? S itu adalah state tujuan yang bisa dicapai dari tahap 2. Nah, berarti state tujuan yang bisa dicapai dari tahap 2 adalah state 5, 6, dan 7. Makanya di sini kita tulis di barisannya adalah 5, 6, 7. Oke, dan di sini yang dituliskan di kolomnya ini adalah kemungkinan-kemungkinan X2 yang bisa dipilih gitu ya. X2 yang bisa dipilih. Nah, jadi kalau yang tadi kenapa di sini tidak ada garis miring X1, karena X1 yang bisa dipilih cuma satu sendiri, makanya sebenarnya tidak perlu ditulis gitu ya. Tapi kalau di tahap yang kedua, ini perlu ditulis. Karena X2 ini kemungkinannya bisa lebih dari satu kemungkinan, yaitu bisa 2, bisa simpul 3, bisa simpul 4. Nih, kita tulis di kolomnya. Nah, terus tadi kan kita sudah menulis 5, 6, 7 di sini sebagai S-nya, ini 2, 3, 4 sebagai X2-nya. Nah, bagaimana kita bisa mengisi yang di dalam sini? Nah, kita ingat tadi rumusannya gimana kalau yang secara rekursif. Jadi rumusannya kalau nilai F2 ini artinya pada tahap kedua, terus di sini inputan S-nya, berarti inputan S-nya itu kan bisa 5, bisa 6, bisa 7 ya. Nah, itu nilainya adalah minimum dari ini, dari apa nih, F1 X2, terus ditambah dengan cos dari X2 ke S gitu. Nah, yang mana nanti X2-nya ini ya bergantung dengan ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kamu ingin mengisi yang di sini nih, kenapa bisa nilainya 9? Artinya apa nih? Artinya kan, eh, atau sepertinya ini saya tulis saja, saya jabarkan ya.
Bentar, ini saya jabarkan di sini. Pak, boleh izin bertanya nggak sekalian, Pak? Oh iya, silakan. Kalau ada yang bertanya langsung aja nggak apa-apa. Eh, kan itu kalau misalnya kan di situ dari setiap stage-nya kan ke stage yang ke depannya itu kan kayak simpulnya plus 33 tuh. Nah, kalau Betul. misalnya itu tetap mungkin ya, Pak. Artinya kalau misalnya ada kemungkinan kalau bisa nggak sih kalau misalnya simpulnya nggak 33 gitu kan itu jumlah simpulnya sama semua tuh setiap Oh, state. jadi tidak Eh, simetri gitu ya. ah, Jadi misalkan di sini kan dua ini punya keluarannya ada 3 panah gitu ya, 3 iya. garis. Bisa Nah, aja yang tiga nanti yang 3 ini cuma punya satu gitu, bisa ke 6 aja gitu. Bisa ngisi saja. tabelnya kalau ngisi tabelnya dikosongin artinya, Pak. Kalau misalnya kan Hmm, tabelnya bentuknya kayak mm-mm. matriks gitu ya. Nah, berarti kalau seperti itu kita bisa menuliskannya isinya adalah tak hingga nilainya. Karena di sini Oh, permasalahannya itu minimalisasi kan. Berarti kalau yang nilai tak hingga kan tentu tidak dipilih gitu kan. oke Pak. Jadi Heeh. bonding gitu. Heeh. Jadi kalau misalkan tidak ada jalur dari simpul 3 ke simpul 5, kita bisa menuliskan jaraknya itu nilainya tak hingga. Karena sangat jauh gitu. Gitu. Jadi tidak Oke akan Pak. dipilih gitu. Bisa Kasih seperti Pak. itu. Oke. Sebentar. Ini dia. Nah, ini yang tadi ya saya coba mau menjabarkan ini nih. Nah, jadi ini nih, kenapa kok ini bisa dapat nilai 9 gitu ya. Jadi itu dari mana gitu. Jadi dari sini. F2 yang di sini kan, berarti ini adalah ketika S-nya sama dengan 5 gitu. Makanya di sini 5. Terus ini yang diminimalkan apa? Yang diminimalkan adalah F1. Oh sebentar. Ini bukan minimal ya. Kalau yang minimal tuh yang di sini ya. Oke, sebentar. Oh iya, ini harusnya notasinya nggak boleh sama ya antara ini sama ini. Karena di sini kan kalau notasinya sama, rumusan ini harusnya sama juga. Ini sebenarnya agak kurang tepat. Tapi gini aja deh. Yang di sini ini tanpa minimal dulu untuk mengisi di sini. Jadi memang tidak ada minimal. Kita mendapatkan minimal ini untuk mengisi yang di sini. Gitu. Jadi dari ketiga ini, 1, 2, 3, mana yang paling minimal, terus kita tuliskan di sini. Gitu. Sebenarnya gitu. Tapi secara notasi sepertinya harus dibedakan ya. Oke. Jadi untuk mengisi sel yang ada di sini, sini sama sini ya, yang ada di sinilah. Itu kalian gunakannya yang ini, tanpa ada minimalnya. Yaitu F1 X2. X2-nya ini berarti apa? Ini berarti ya, yaitu 2. Ditambah dengan C X2. X2-nya itu ya 2 ini tadi ya. 2 ke simpul S. S itu berarti 5,5. Itu nilainya berapa? Nah, F12, karena kalian lihat nih, kalau ada F1 berarti ini adalah nilai yang ada di tahap 1. Berarti kalian lihatnya di tabel tahap 1. Nah, F12 itu berapa? Lihat nih. F1 terus S-nya 2. Nih kan? Berarti nilainya 2. Kalian tulis di sini 2. Ditambah dengan cos dari 2 ke 5. Berarti itu cos dari simpul 2 ke simpul 5. Lihat aja di grafnya. Dari simpul 2 ke simpul 5 berapa? Nilainya nih, 7 kan? Nah, sehingga kita tuliskan 7. Maka 2 tambah 7 itu 9. Sehingga didapatkan nilai di sini adalah 9. Nah, sekarang kita mau mengisi yang di sini. Ini 6 dari mana? 6 ini itu apa nih? Itu ketika S-nya 6 dan X2-nya ini 2 gitu ya. Berarti kita tulisnya gimana? Nilai F tahap 2 untuk S-nya itu 6 adalah F1. Nah, di sini adalah X2-nya berapa? Yaitu 2. Terus ditambah dengan cos dari 2 ke 6. Ini kan S-nya ya.
Seperti itu. Sama dengan F pada tahap 1 untuk ininya 2. Lihat di sini ya berarti ya. Oh sama ya tadi ya, sama juga nilainya. Ini 2. Terus cos dari 2 ke 6, lihat di graf 2 ke 6 yaitu 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, makanya nilai dapatnya 6 itu nih. Oke, ini 6 ya. Nah, jadi kalau secara umum ya pakai ini ya, F2S itu adalah F pada yang sebelumnya, tahap sebelumnya kan berarti tahap 1, terus di sininya apa? X-nya, XK-nya berapa? XK itu kalian ngambilnya dari ini ya. Berarti kalau di sini X2 di sini ya. Karena pada tahap kedua. Terus ditambah cos dari 2 ke 6. Nah, jadi ini kalau kalian lihat nih kaitannya gimana nih? 2 ini sebenarnya kan tahapannya gitu ya. Ini 2 ini tahapannya. Jadi pasti notasi di sini nih sama dengan notasi di sini nih. Oke, terus kalau yang ini adalah ini dikurang 1. Nih dari sini dikurang 1 jadi ini ya. Dikurang 1 minus 1 jadinya 1. Jadi kalau misalkan di sini F4 berarti di sini ya F3 gitu. Nah, kemudian di sini S ya. S ini itu lihatnya di kolomnya ya, di kolomnya di sini nih. Kolom apa baris itu? Baris ya. Baris-barisnya. Terus baru yang X2 ini lihatnya di kolom-kolomnya sini nih. Oke. Oh, berarti di sini X2S ya. X2 itu berarti nilai ini sebenarnya. Nilai ini nih sama dengan nilai ini ya. Nah, ini kan sama ya sama ini ya. Terus ini nilai S yang di sini nih sama dengan yang di sini nih. Nah, itu. Karena kan ini sebenarnya ini X2,S ya. C2,6. Nah, seperti ini nih. Untuk merumuskan nilai yang di sini ya. Oke. Nah, kemudian baru di sini kita buat suatu kolom lain lagi yang mana ini mengambil yang paling minimal di antara setiap barisnya lah gitu ya. Jadi di baris yang pertama ini kan ada nilai 9, 7, sama 7. Yang paling minimal yang mana? Nah, yang paling kecilnya ternyata 7 ya. Dan ada 2 kemungkinan. Ya udah, nggak apa-apa, kita tetap tulis nilainya di sini adalah 7. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ini ada kolom lain lagi, yaitu adalah X2 bintang. X2 bintang ini apa? Ini artinya nilai X2 mana yang bisa meminimalkan ini tadi. Nah, jadi nilai X2 yang kita pilih sehingga tadi ini nilainya jadi 7. Ini X2-nya yang mana? Yaitu 3 sama 4 kan? Nah, makanya di sini dituliskan X2 bintangnya untuk di sini adalah 3 atau 4. Gitu, ya. Nah, begitu juga yang pada baris kedua, ini nilainya ada 6, 6 sama 4. Yang paling kecil adalah ini, 4. Makanya 4-nya ditulis di sini. Kemudian pada nilai 4 ini ketika X2-nya berapa? Ternyata pada X2-nya 4 juga gitu ya. Makanya ini dituliskannya di sini gitu. Nah, seterusnya ya. Nah, ini juga gitu. Nilainya ini sama semua ya, ini kebetulan sama-sama 8. Ya, makanya kita dapatkannya di sininya 8 juga. Dan karena sama semua yang nilai 8 ya, jadi X2-nya juga ditulis semua di sini. 2, 3, 4-nya ditulis di sini. Nah, jadi sama. 2, 3, 4. Nah, jadi ini adalah tabel yang kita hasilkan di tahap 2 gitu. Jadi kita bisa mendapatkan informasi apa nih sampai sini? Jadi solusi optimal pada saat ini ya, pada tahap 2 ini gitu. Itu kalau misalkan mau menuju ke simpul 5, itu adalah melewati simpul 3 atau 4. Gitu. Tapi kalau misalkan kemungkinannya ya, kita mau menuju ke simpul 6, berarti sebelumnya harus lewat simpul 4 dulu gitu. Nah, tapi kalau misalkan tujuannya mau ke simpul 7, berarti kita bisa sebelumnya itu boleh milih ke sini,
boleh milih sini atau boleh milih ke sini juga. Sama saja gitu ya. Oke, seperti itu. Mana tadi? Oke ya. Nah, sekarang kalau ya ini tadi tahap kedua ya. Nah, tahap ketiga kita lanjut di sini. Tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini kita menggunakan tabel di tahap 2 ya. Tabel di tahap 2 ini. Nah, tabel di tahap 2 ini tahap 3 ini gimana? Berarti kita melihat nih, tahap 3 ini yang menjadi S-nya itu mana saja. Nah, yang menjadi S-nya itu adalah 8 sama 9. Sehingga 8 sama 9 kita tulis di sini. Terus yang menjadi kandidat X3-nya adalah ya nilai-nilai yang ada di tahap 3 ini. Simpul 5, simpul 6, simpul 7 ya. 5, 6, 7. Nah, ini dengan cara yang sama, kita pertama tentukan dulu mengisi yang ada di sini. Caranya menggunakan yang ini tadi ya. Yaitu apa? Kalau F3S itu sama dengan F2 X3 ya. F2 untuk nilai X3 terus ditambah dengan cos dari X3 ke S. Gitu ya, dengan cara yang sama tadi ya. Sehingga didapatkan nilai-nilai yang di sini. Nah, terus di sini mencari solusi yang minimalnya gitu, mencari yang paling minimal di dalam satu baris ini. Ini kan ada yang nilai 8, 10 sama 11. Yang paling kecil adalah 8. Jadi kita tulis di sini 8. Kapan dia bernilai 8? Itu ketika X3-nya sama dengan 5. Sehingga kita tuliskan di sini 5. Jadi 5 ini adalah X3 yang membuat nilai ini paling kecil gitu ya. Yaitu ya ini, X3-nya saat X3-nya 5 itu yang paling kecil. Sehingga kita notasikan X3 bintang itu yang paling optimal ya, simpul 5. Oke, dan seterusnya ini juga ya baris kedua ada nilai 11, 7 dan 11. Yang paling kecil adalah 7. 7-nya kita tulis di sini. Kita tulis di sini kemudian kapan bernilai 7? Ini ketika X-nya bernilai 6. Artinya simpul 6 gitu ya. Simpul 6. Kita tuliskan simpul 6-nya di sini. Oke, seperti itu dan ini adalah tahap 3. Tabel di tahap 3 gitu. Seterusnya ini tahap keempat. Nah, tahap keempat kita berarti menggunakan ini ya, tahap 3 sebagai tabel referensinya. Sebenarnya tabel referensi ini tadi kita pakai untuk menghitung ini ya, nilai yang ada di sini nih ya, di sini nilai F sebelumnya tadi gitu. Jadi kita gunakannya untuk itu. Nah, di tahap 4 ini kita lihat nih. Di tahap 4 ya. Ini kan 1 2 3 4. Di tahap 4 ini yang menjadi nilai S-nya itu berapa saja? Kalau dilihat ini cuma 10 saja, simpul 10. Karena di tahap 4 ini simpul tujuannya itu cuma ada simpul 10 saja ya. Cuma ada simpul 10. Jadi di sini S-nya cuma ada 10. Nah, X4-nya ini ada dua kemungkinan. Bisa lewat simpul 8, bisa lewat simpul 9. Makanya di sini ada dua. Oke, dan dengan perhitungan yang sama tadi, ya secara rekursif tadi, menggunakan tabel ini berarti ya, karena di sini kan F3. Nah, didapatkan nilai di sini 11, di sini 11. Yang paling kecil ya sama ya, sama-sama 11. Makanya di sini ditulisnya 11. Dan nilai X-nya ya dua-duanya kita tulis. X4 bintangnya bisa 8 atau 11. 9. 8 atau 9. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan tabel di tahap 4. Nah, jadi kalau sudah mendapatkan itu, apa yang bisa kita simpulkan gitu. Jadi tadi kan di tahap 1 tadi kan apa? Kalau di tahap 1 X1 bintangnya itu 1. Ya ini sepertinya memang sudah jelas ya. X1 ini memang selalu diisi dengan 1 gitu. Karena mulai dari 1. Nah, di X2 mana tadi? X2 atau lihat sini aja nih. Di tahap 2 ya, di tahap 2 ini X2 bintangnya itu bisa ini. Bisa 3 atau 4 kalau sebelumnya kalau dia ingin ke 5 ya gitu ya. Ingin ke 5. Jadi ini
tabel untuk di tahap 2. Oke. Jadi sebenarnya di sini nih tahap rekonstruksinya sebenarnya. Kalau kita buat tabelnya mungkin sebentar, di sini nulisnya dia dari kiri ke sini ya. Sebenarnya kalau ditulis dari kiri ke kanan juga nggak masalah sebenarnya. Ini nggak mesti harus ditulisnya dari kanan ke kiri ya. Iya, harusnya nggak masalah kalau ditulisnya dari kiri ke kanan ya. Oke. Jadi di sini kan X1-nya 1. X1 bintangnya tadi ya. X1 bintangnya 1, terus kemungkinan di X2-nya bisa 3 atau 4 ya di sini ya. Oh sebentar. Oke, dia dari kanan. Oh iya, benar-benar. Dia kenapa dituliskannya dari kanan ke kiri? Itu karena ini kita menuliskan di rekonstruksinya itu mulainya dari yang paling akhir dulu, dari 10 ya. Coba kita mulai dari 10 sini. Dari 10 sini itu kita coba mundur atau kita lihat X4 bintang ini bisa ada apa saja. 8 atau 9 ya. Sehingga kita buat cabang mundurnya di sini 8, di sini 9 gitu. Ya, di sini 8, sini 9. Nah, terus 8 ini kita lihat pada tabel tahap 3. Nih, nilai S yang 8 ini itu sebaiknya sebelumnya harus lewat mana dulu gitu. Nah, jadi prosesnya jadi sebaliknya gitu ya. Di tahap rekonstruksi ini prosesnya jadi sebaliknya. Jadi mundur gitu. Nah, jadi ketika di sini S-nya 8, itu sebaiknya sebelumnya itu lewat 5 dulu gitu. Makanya di sini dituliskannya 5. Nah, yang tadi 9 juga gitu. Ketika S-nya ini 9, itu sebaiknya sebelumnya lewat 6, simpul 6 ya. Makanya di sini dituliskan 6. Nah, jadi kita sudah tuliskan ini yang mungkin di X3 gitu ya. Nah, sekarang kita mau menulis yang di X2 ini kemungkinannya bisa apa saja. Nah, jadi kita lihat ketika X3-nya ini 5, itu kan sebaiknya X2-nya berapa? Itu kita lihat di sini berarti ya. X3-nya ini berarti kalau di sini X3, di sini jadinya S gini ya. Karena S itu apa sih? S itu simpul tujuan gitu ya. Jadi si 5-nya ini kita anggap sebagai simpul tujuan. Jadi kalau mau menuju ke 5, itu sebaiknya sebelumnya lewat mana dulu gitu. Nah, berarti kalau misalkan 5, ternyata sebaiknya sebelumnya lewat 3 atau 4 ya. Nah, sehingga kita buat di sini ada 2 kemungkinan. Jadi dibuat cabang gitu ya. Jadi kalau mau ke 5, itu sebaiknya lewat 3 atau lewat 4. Oke, begitu juga untuk yang di sini. Nah, jadi di sini kan simpul tujuannya 6. Jadi kalau simpul tujuannya 6, itu sebaiknya dia lewat mana dulu. Nah, ternyata yang direkomendasikan itu lewat 4. Ya, makanya di sini simpulnya 4 gitu di X2-nya. Oke, jadi ini sudah kita isi di X2. Terus kita mengisi X1. Nah, X1 sebenarnya ya selalu 1 ya, tinggal kita buat aja. Ini berarti yang 3 ini sebelumnya lewat 1, 4 ini sebelumnya lewat 1 juga. Ini 4-nya sebelumnya lewat 1 juga. Nah, jadi gambaran kemungkinan rutenya sudah kelihatan ya. Jadi bisa 1, 3, 5, 8, 10, atau 1, 4, 5, 8, 10, atau 1, 4, 6, 9, 10. Dan ini solusinya adalah yang terpendek lintasannya, yang paling optimal. Nah, nilai optimalnya sama ya, yaitu 11 ini. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi di proses rekonstruksi ini, kita bekerjanya jadi sebaliknya ya. Nah, padahal tadi kan menentukan X1 bintang, X2 bintangnya kan secara ini ya, dari awal ke akhir. X1 bintang, terus X2 bintang, X3 bintang, sampai X4 bintang. Tapi ternyata untuk rekonstruksi kita mundur dari simpul akhirnya dulu. Nah, jadi kalau simpul akhirnya ini sebaiknya sebelumnya lewat mana gitu. Nah, sebelumnya lewat mana tuh lihat di tabel ini, tabel tahap 4-nya. Berarti lihatnya ya ini ya, kalau S-nya itu 10, sebelumnya itu harusnya lewat mana dulu?
bisa 8, bisa 9. Ya, seperti tadi ya. Nih, berarti ini adalah hasil yang menjadi optimal ini, rute optimal ya. Yang mana panjang ketiga lintasan tersebut sama ya. Oke. Ya, jadi begitulah proses ini ya, penentuan rute terpendek untuk dynamic programming yang pendekatannya itu maju ya, forward. Jadi pendekatan maju itu tadi pendekatan untuk menentukan X1 bintang, X2 bintang, dan seterusnya. Ya, dalam membuat tabel tahapannya tadi juga ya. Nah, tapi kalau untuk rekonstruksinya itu sebaliknya. Berarti kalau misalkan kalian menggunakan dynamic programming yang tahapannya apa, yang pendekatannya backward, yang mundur berarti ya. Kalau mundur berarti di sini kalian mulainya dari tahap 4 dulu gitu ya. Atau tahap 5 sebenarnya. Tahap 5. Tahap 5 itu yang ini ya, berarti yang di 10 ya. Tahap 5 berarti sini. Jadi sebenarnya mundur ke sini. Jadi rumusnya tentunya akan berubah juga ya. Jadi di sini bukan dari X1 ke S, tapi dari Xn-1 ya. Sorry, bukan X-1. Dari S ke Xn. Nah, S-nya itu berarti yang jadi sebelumnya itu sebaiknya lewat mana dulu gitu. Jadi agak berbeda memang rumusnya. Oke, untuk yang ini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang kurang jelas. Ini memang harus dicoba ini ya, dicoba latihan supaya terbiasa apa namanya menggunakan rumusnya ini karena banyak notasi dan indeksnya. Kalau tidak terbiasa nanti agak bingung biasanya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau kalian coba latihan ya, tapi di sini latihannya agak berbeda di sini. Nah, di sini permasalahannya ada yang panahnya ke sini. Jadi kalau panahnya ada yang ke sini, dan bahkan ini yang di sebelah kanannya nggak ada panahnya ya, jadi bisa aja dia lewat ke sini terus muter ke sini jadi satu kemungkinan juga. Bisa aja nanti ke sini ya. Nah, bisa aja ke sini nanti kemungkinannya. Nah, berarti kalian harus mengkonversi graf ini menjadi graf multitahap. Jadi graf multitahap itu yang ini tadi ya, kelihatan jelas bahwa simpul di tahap ini nih harus diambil satu kemungkinan simpul gitu ya di sini. Jadi dari sini memilih salah satu yang di sini, terus memilih salah satu yang di sini. Gitu. Oke, mungkin saya kasih contohnya yang itu saja yang mirip seperti tadi ya. Saya buat di sini aja. Oke. Ya, misalkan ini simpul 1, terus ini simpul 2, simpul 3, simpul 4, terus simpul 5, simpul 6, simpul 7 ya, ada 7 aja misalkan ya. Terus dari sini ke sini, dia punya nilai gitu ya, nilai bobotnya. Nah, kita coba yang ini ya, tidak selalu punya rute ke sana, misalkan yang seperti ini nih. Nah, jadi 4-nya tidak ada ke sana gitu. Oke, misalkan ini nilainya 3, 4, 5. Terus di sini misalkan 5, 3, terus ini 2, 4, ini 1, 2 aja deh. Terus ini 5 sama 6. Nah, coba seperti ini. Jadi kalian menentukan rute terpendek ya. Dari simpul 1 ke simpul 7. Nah, tentukan rute terpendek. Kalian menggunakan ini ya, dynamic programming yang forward, yang pendekatannya maju.
Oke, coba silakan dicoba ini ya. Nanti yang sudah bisa ini ditampilkan ya. Nah, Pak, yang dari Ya. simpul nomor 2 ke simpul nomor 6 itu belum ada kosnya, Pak. Oh iya, ini belum ya. Berapa nih? 5 aja lah ya. Oke. Oke, silakan dicoba ya. Nah, jadi kalau seperti ini, cost dari simpul 4 ke simpul 5, karena tidak ada rute ke sana ya, itu kalian bisa mengatakan cost-nya adalah tak hingga. Karena cost tak hingga itu sebenarnya ya tidak mungkin dipilih, karena kita akan menggunakan optimalnya itu kan minimal gitu ya. Nah, jadi tetap bisa dianggap ada lintasan, tapi nilai cost-nya adalah tak hingga dari 4 ke 5.
Oke, gimana? Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, siapa nih? Sudah. Oke, siapa yang sudah tadi? Difaf, Pak. Oh, Divaf udah. Oke, ya udah silakan Divaf. Ya, Pak, bentar. Mohon ditampilkan ya. Oke. Izin presenting ya, Pak. Ya, silakan. Ini Oke. Gimana nih, Divaf? Dari tabel 1 yang mana? tabel 1 yang ini, 1S. Oh ya, oke. 1 Oke, 345 yang 45 ya. kosnya X1 bintangnya terus satu semua ya. satu semua. Terus kalau F2S-nya kosnya itu dari state 234 ke 56, 59 tak hingga yang optimumnya 5 dan dari state kedua. Oke. Terus untuk di state ke-6 bobotnya 8, semuanya 8, diambil 8 dari 2 atau 3 atau 4. Oke. Nah, Ini terus mengisi di sini ininya bisa ya, Divaf ya? Mengisi 5, 9 sama tahingganya ini bisa ya? iya, Pak. Pakai yang ini ya. Oke, ya. Bobot sebelumnya ditambah bobot yang dituju Kosnya tadi ya. kan, Pak. Kos. Oh iya. Kos. Oke. Sip. Terus selanjutnya? Terus selanjutnya ke dari 5 di state ketiga, dari stage ketiga dari state 5 ke 6. Dari state 5 ke 6 ke 7. 5 6 ke 7 kosnya sendiri dari 5 itu diambil yang optimum tadi kan 5. 5 tambah 5 10. Terus di state 6 ke state 7 sebelumnya optimumnya 8 ditambah 6 jadi 14. Diambil yang paling optimum 10. 10, oke. Berarti Dari ini 5, ya X3 bintang ya. Ini rekonstruksi tadi, Pak. Oh iya. 21. Panjangnya 10 kosnya. Berarti dari rekonstruksi ini rutenya cuma ada satu kemungkinan ya yang paling optimal ya? Iya, Pak. Yaitu dari 1, 2, 5, terus 7 gitu. Oke, ya betul Divaf. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, sip, bagus. Oke, terima kasih Divaf. Nah, jadi seperti itu untuk penentuan rute terpendek ya. Oke. Yang lain bisa semua ya. Nah, nanti bisa belajar sama Divaf ya. Oke. Nah, nanti untuk yang selanjutnya tadi yang ada di contoh ya, di sini ada latihan sebenarnya. Latihannya ini bentuknya belum graf multitahap ya yang di sini nih, gambar yang ini. Nah, kita bisa mengkonversinya ke sana. Mengkonversi ke bentuk yang multitahap. Oke. Kita coba ubah ke sana ya. Sini misalkan. Nah, yang ini ya. Karena di sini kalau dilihat masih belum kelihatan jelas nih mana yang tahap 1. Kalau tahap 1 pasti 1 ya, tapi yang tahap 2 dan tahap 3-nya gimana? Nah, ini belum kelihatan. Nah, yang ini. Kita bisa mengubahnya jadi graf yang multi tahap seperti tadi. Jadi kita ubahnya gimana? Kalau pertama kan pasti kita mulainya dari simpul 1 gitu ya, karena memang startnya dari sini. Kalau misalkan tujuannya ingin ke 6, berarti kan dari 1 ini lewat mana dulu gitu ya. Dia bisa ke mana? Bisa ke 2, bisa ke 3 gitu ya. Bisa ke 3. Nah, ini jadi di tahap 2-nya. Nah, tapi kalau di tahap yang ketiga, ini kira-kira bisa apa saja nih? Apakah hanya 4 dan 5 atau seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari graf sebenarnya ya yang ini, itu kalau dari 3 itu bisa ke 2 lagi gitu ya. Nah, tapi karena di sini kita ingin mengubah ke graf yang multitahap, ya kita bisa buat 3 ini ke suatu state yang kita notasikan di sini nih sebenarnya simpul 2 juga gitu ya. Simpul 2 juga gitu. Tapi simpul 2 di sini adalah
salah satu kandidat yang ada di tahap 3 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Terus dari 3 ini dia bisa juga ke 5 gitu. 3 ke 5. Terus kalau 2 ini dia bisa ke 4, bisa ke 5 ya. Oh, berarti di sini bisa ke 4 ke sini. Terus 2 juga bisa ke 5. Nah, tapi kita tidak membuat 2 bisa ke 2 juga. Oh, sebentar, sini ada yang bertanya. Eh, oh, saya nggak bisa buka chatnya. Kalau ingin bertanya silakan di ini on mic saja ya. Bukan bertanya kok itu Pak. Itu ngapain? Saya nggak bisa Tadi buka chatnya. kasih tahu ada yang salah Pak. Tadi jumlahnya salah di 8. Lah kan tadi 888 harus 88 Oh, di dari Vav ya state tadi ya? iya, Pak. Oh, iya ya. Oke, oke. Tadi soalnya saya nggak ngelihat perhitungan detail di setiap ini ya. Ya nanti silakan kalian pastikan lagi. Memang di situ karena perhitungannya banyak ya, yang tabel tadi. Jadi memang harus teliti gitu, dicek lagi gitu. Oke, silakan yang tadi silakan dicek lagi. Semoga nanti sudah benar hasilnya. Oke, nah jadi kita coba ke sini tadi ya. Jadi kemungkinannya ini dari 2 bisa ke 4, bisa ke 5, terus dari 3 bisa ke 2, bisa ke 5 gitu ya. Nah, jadi ini adalah kandidat-kandidat yang bisa dipilih gitu ya di tahap 3. Nah, terus kalau mau masuk ke tahap selanjutnya ya kita lihat aja dari 4 ini dia bisa kemana? Bisa ke 6. 6 ini artinya itu tahap yang akhir ya berarti ya kalau gitu ya. Ini tahap yang akhir. Kalau dari 2 ini bisa ke mana lagi nih? 2 bisa ke 4 ya sebenarnya. Jadi 2 ini bisa ke 4. 2 bisa ke 4. Terus dari 4 ini, oh ya, 2 bisa ke 4, terus 2 bisa ke 5 ya. Kalau dia lewat 3 kan berarti sebelumnya dia belum lewat 5 ya. Bisa ke sini. Terus kalau 5, 5 bisa ke 4. Nah, terus bisa ke 6. Jadi sebenarnya di sini bisa ada tahap 6 yang di sini lah misalkan ya. Ke sini gitu ya. Nah, tahap 6 di sini, sebentar. Ada yang kelewat ya nih? Kan 5 itu ke 6, 5 ke 4, kalau 2 ke 4, terus 2 ke 5, kalau 4 ke 6 saja ya ini ya. Nah, ke sini nih. Nah, sebenarnya di sini nih memang sudah simpul tujuan ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa membuatnya jadi ini ada dua kemungkinan nanti ya. Selesainya bisa di tahap yang di sini atau di tahap yang saat ini. Karena di sini masih bisa ya. 4 ini masih bisa berlanjut ke 6 ya. Terus dari 5 itu juga bisa berlanjut ke 6. Jadi bisa ke sini sebenarnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini kira-kira gimana nih? Sebenarnya kalian bisa membandingkan ini sih ya, dua kemungkinan ya. Nanti kalau misalkan dia tujuannya ke sini sama tujuannya di sini, meskipun ini sama-sama simpul 6 ya, itu nanti yang paling kecil nilainya yang mana gitu. Hmm. Nah, jadi misalkan di tahap 4 nih, di tahap 4 ya bener ya, 1, 2, 3, 4. Di tahap 4 itu ketika kita pilih S-nya itu 6, nah itu nanti rutenya mana yang paling optimal untuk mencapai ini gitu ya. Terus nanti dibandingkan dengan kalau kita mengambil S-nya yang ada di tahap 5, yaitu yang di sini. Nah, nanti rutenya yang mana yang bisa mengoptimalkan menuju ke ini gitu. Terus nanti dibandingkan aja dari dua itu mana yang paling optimal, mana yang paling kecil rutenya, nilai jaraknya. Itu adalah nilai optimal untuk keseluruhannya. Jadi permasalahan yang seperti ini, meskipun grafnya ini belum menjadi graf yang multi tahap yang seperti ini, kita bisa mengkonversinya ya ke bentuk yang semacam ini. Jadi ini tahap 1, terus ini tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 gitu. Nah, seperti itu.
Nah, kalau untuk masalah yang ini, yang tidak ada panahnya, nah ini berarti lebih banyak kemungkinannya lagi. Karena apa? Bisa aja nanti rutenya jadi seperti ini ya. Dari sini, ke sini, terus kembali ke sini, terus gini. Nah, jadi dia banyak kemungkinan gitu. Nah, berarti kalian harus bisa membuat graf multi tahapnya. Jadi kalau dari D bisa ke A, bisa ke E, bisa ke H. Nah, kalau udah di H ini bisa kemana saja. Bisa ke E, bisa ke I. Nah, cuman kan di sini kita bisa melihat H ini bisa ke D lagi. Nah, berarti ini sama seperti di apa ya, kemarin tuh pernah ada yang seperti ini juga. Jadi kalau misalkan terjadi sebuah sirkuit gitu ya, di mana awalnya sudah lewat sini tapi kembali lagi ke sana, itu tidak kita daftarkan sebagai salah satu kemungkinannya gitu. Jadi kalau misalkan tadi sebelumnya sudah lewat D, terus ke H. Nah, dari H ini bisa kemana saja, ini kita nggak boleh mengambil D lagi. Karena kalau mengambil D lagi nanti jadinya sirkuit. Ya sirkuit atau ya sirkuit ya benar ya. Karena dia jadi bukan looping ya, benar sirkuit ya, benar. Nah, contoh lagi misalkan seperti ini. Dari D ke E, ke H, ke I, ke F. Nah, ini kan dari F ini kan bisa ke B, bisa ke G, bisa ke I, bisa ke E. Nah, kalau ke I berarti kan sirkuitnya nanti ya di sini. Nah, tapi bisa ke tadi lawannya D, E, H, I, F ya. Nah, berarti ini kalau misalkan dia memilihnya ke E, ini terjadi sirkuit juga. Nah, jadi kita tidak membuat rute itu gitu di dalam multi tahapnya, graf multi tahapnya. Jadi kalau misalkan seperti itu, nanti dari F ke E-nya dibuat ini ya, apa namanya? Dibuat tak hingga karena jangan ada rute ke situ. Sama seperti yang di sini tadi nih, mana tadi? Nih, ini kan sebenarnya dari 2 ke 2 kan tidak kita buat rute gitu ya, tidak kita buat jalan. Tapi kalau misalkan dianggap di sini mau ada sesuatu, tapi itu tidak akan kita pilih, kita buat aja di sini tak hingga nilainya. Jadi sebenarnya di sini memang tidak ada jalan gitu ya. Tapi kalau kita mau buat supaya kelihatan ada jalan, ini nilai kita buat tak hingga gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi memang kalau yang bentuk ini kalau kita konversi ke graf multitahap jadi lebih kompleks lagi, kemungkinannya lebih banyak karena ini grafnya tidak berarah. Jadi satu sisi ini bisa kita pandang sebagai jalur yang bisa bolak-balik gitu ya, bisa ke sini, bisa ke sini. Jadi kemungkinan nanti bisa dari sini ke sini atau dari sini ke sini gitu ya. Bisa ada banyak kemungkinan kalau dia tidak memiliki arah ya seperti ini. Oke, nanti ini silakan kalian coba ya masing-masing lah di rumah nanti untuk latihan-latihan saja. Untuk yang selanjutnya ini nanti ya minggu depan saja lah ya. Ini setelah kalian liburan aja. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau sudah cukup jelas? Pak, mau nanya yang tadi, Pak. Ya, Dela, gimana? Berarti yang tadi itu jalurnya benar-benar dijabarin satu-satu ya, Pak? Yang kayak 5 ke 6-nya tadi kan ada jadi mecah jadi 2 gitu, benar-benar Oh ini ya. dijabarin satu-satu. Nah ini gini, jadi ini kan 6 yang di sini terletak di tahapan 4 ya. Nah kalau yang ini 6 ini terletak di tahapan 5. Nah berarti kamu perlu ngelihat di tabelnya. Nah di sini nih. Nah jadi kalau di tabel ini kan yang menjadi tujuan itu benar-benar simpul 10 ya, yang memang ada cuma di tahapan 4 saja. Tapi seandainya nih di tahap 3 ini juga ada S yang 10 gitu ya di sini ya, misalkan gitu ya. Nah, berarti kamu harus apa, melakukan rekonstruksinya itu tuh 2 kali rekonstruksi atau misalkan kita gabung bisa juga sih. Atau 2 kali aja, 2 kali. Jadi pertama itu rekonstruksi ketika 10-nya ini dimulai dari tahap 4 ya, dari tahap 4 yang di sini nih. Sebentar. Tahap 4 yang di sini. Oh, sebentar. Atau gini ya,
Kalau yang ini saya khawatirnya nanti karena notasinya ini bingung nggak ya kalian ya? Jadi di sini kan ada simpul 2 yang terletak di tahapan 3. Nah, di sini ada simpul 2 yang terletak di tahapan 2. Nah, ini saya khawatirnya kalian ketukar nggak nih? Bisa nggak apa namanya membedakannya ya nanti ya? Nah, coba gini aja. Misalkan di sini mulainya dari 10 gitu ya. 10 kalau misalkan kita ambilnya tujuan di tahapan 4, berarti sebelumnya kan harus lewat 8 sama 9. Nah, 8 sama 9-nya kita lihatnya di tahapan 3 itu ya, di sini. Nah, seterusnya nanti dilihat nih di sini sebelumnya harus kemana, harus lewat mana gitu. Nah, seandainya 10 ini juga ada di dalam tahapan 3, artinya bisa aja, contohnya seperti yang tadi ya, nih, yang di sini. Mana tadi? Nih, ini kan 6 ini kan bisa aja ada di tahapan 4, bisa aja ada di tahapan 5, meskipun 6 ini ya tujuan yang sama sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya kita mengacunya di sini, 6 yang ada di tahapan 4, bisa aja di sini nih sebenarnya ada suatu tujuan yang sebelumnya itu nggak harus lewat 8 sama 9 dulu. Ya bisa aja ya. Bisa aja di sini nih ada S-nya 10, tapi sebelumnya itu lewat 2 dan 3 misalkan gitu ya. Atau lewat 5 sama 6 gitu. Bisa aja seperti itu. Jadi kalau 10 di sini kan sebelumnya harus 8 sama 9, tapi kalau misalkan di sini ada 10 juga, bisa aja lewatnya 5 sama 6. Nah, itu harus dikonstruksi juga. Berarti nanti kamu buat 2 rekonstruksi. Yang pertama itu ketika 10-nya itu terletak di tahapan 4, terus yang rekonstruksi yang keduanya, 10-nya itu terletak di tahapan 3 gitu. Nah, jadi nanti masing-masing rekonstruksi itu kan punya lintasan. Nah, lintasannya nanti akan dibandingkan mana yang paling pendek gitu ya. Yang paling pendek yang mana jaraknya gitu. Seperti itu, Dela. Jadi bisa aja berbeda, tapi kita proses rekonstruksinya satu-satu, terus kita bandingkan. Gimana, Dela? Oke, makasih Pak. Oke. Nah, Pak, kalau jadi misalnya dibuat tabelnya 2 kali gitu, Pak, tabelnya apa 2 nggak kali. bisa ya? Oh, jadi Iya, dua buah itu, 2 jenis. oh ini Yang sendiri gitu ya. iya, atas bawahnya itu. Nanti lebih ini enggak? Lebih panjang enggak kalian? Jadi Tapi lebih kalau saya itu kan takutnya gimana? takut angkanya nyelip aja kalau kegabung tadi, Pak. Angkanya nyelip. Sebenarnya satu tabel saja, tapi rekonstruksinya yang dibedakan gitu. Jadi rekonstruksi yang pertama, ini kamu buatnya gini nanti. Atau ini kalau dikasih dimodifikasi dari sini bisa nggak ya? Dari sini ya. Sebentar, bisa nggak ya dari sini ya? Oh iya bisa. Di sini bisa dimodifikasi gitu. Nih ya, dari sini nih, coba. Dari sini, nih kan. Nah ini saya bisa buat gini. Dari 10 ini, dari 7, ini bisa langsung ke 10. Nah misalkan ini state 10 juga gitu ya. Nah terus dari, ya 10 kan nggak mungkin ke sana. Ini misalkan punya nilai gitu ya. Nah jadi bisa aja nanti di tabel tahapan ke berapa ini? 4 ya berarti ya. 4 itu kan tadi tabelnya itu ini. Wah ini nggak bisa di copy ya. Oh yang ini ya berarti ya. Bukan 4, 3 bukan sih? 3 atau 4 ini? 4 ya. Oh ini di 3 berarti. Iya, Di iya, Pak, 3 3. atau 4. 3 atau 4? 3 tapi ke 4 ke stage 4. Oh berarti ini tahapan 3 sebenarnya. Jadi kan nanti di sini ada S yang di sininya itu 8, 9, 10. Nah, terus di sini X3-nya karena di sini kan X3 nih ya. Kan kalau ini kan cuma 8 sama 9. Tapi kalau kita tambahkan ini jadi 8, 9, 10. Di sini X3 ya. Berarti X3-nya itu 5, 6, 7. Nah, nanti kan di sini punya nilai nih. Punya nilai berapa?
Nah, terus nanti di sini ada optimalnya berapa. Terus nanti di sini yang direkomendasikan berapa X sebelumnya. X3 bintang lah gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan bisa aja nih 5 sama 6 terus 10-nya punya nilai yang lain. Misalkan 10-nya ini ya harus lewat 7 gitu ya. Atau misalkan ini ternyata ada rute ke sini juga deh. Nah, punya nilai berapa misalkan 5 gitu ya. Ternyata yang direkomendasikan 6 sama 7 di sini. Ya, berarti nanti kamu buat rekonstruksinya ada dua rekonstruksi. Yang pertama itu yang ini tadi, yang 10-nya itu mulai dari tahap 4 berarti ya. Eh, dari sini berarti 10-nya ada di tahap tahap 5 tapi ininya ke tahap 4. Jadi gini, atau yang satunya kalau dengan adanya ini berarti 10-nya itu ada di tahap 4 tapi sebelumnya itu tahap 3. Nah, berarti di sini tadi notasinya apa? X ya. X3. X3-nya itu bisa 6, bisa 7. Nah, terus baru 6 sama 7-nya lihat di tahap 2. Nah, tahap 2-nya lihatnya di sini berarti. Nih, 6 sama 7-nya ya ini ya, 4 sama 2, 3, 4. Berarti di sininya 4. Sebentar, di sininya 4. Gini kan. Terus di sininya 2, 3, 4. 2, 3, 4 gitu. Nah, seterusnya nih ya. Terus nanti kan ini dari 1 ya. Ya dari 1 bisa ke sini aja. Inilah ya. Oke, nah jadi rutenya bisa ada apa saja nih. 1, 4, 6, 10. Terus bisa ada 1, 2, 7, 10. Terus 1, 3, 7, 10. Ini yang 4 ini ya, 4 apa? 4 tahap ya. 1, 4, 7, 10. Nah, nanti kan ini punya nilai nih, berapa nih nilainya ya? Nilainya sama ini pasti kalau dia rekonstruksinya di satu proses rekonstruksi ini. Nah, nanti akan dibandingkan dengan yang 5. Yang 5 kan yang ini, yang 5 tahapan ya. Nih, nanti mana yang paling kecil? Nah, yang paling kecil itu berarti solusi untuk keseluruhannya. Gitu. Jadi memang bisa lebih dari satu ini ya, satu proses rekonstruksi. Gitu ya. Gimana kira-kira sudah paham? Oke Pak, paham Pak. Memang prosesnya panjang. Khususnya ini yang ini tadi, yang ini nih, yang ini sepertinya akan lebih panjang lagi yang ini. Oke, seperti itu ya. Itu materi hari ini. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi di minggu depan setelah kalian liburan ya. Materinya tentang dynamic programming bagian yang keduanya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, baik. Kalau gitu silakan dinyalakan kameranya. Oke. Wah, ini background-nya masih pakai yang kemarin ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, ya, baik. Oke, kalau sudah sampai sini aja perkuliahannya. Kita akan lanjut lagi minggu depan
selamat ini ya, menyambut liburannya meskipun hanya beberapa hari saja. Ya semoga bisa setidaknya beristirahat dulu ya. Tapi nggak istirahat juga ya, masih ada tugas banyak ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, selamat sore semuanya. Sore Kak, makasih ya Terima kasih. Kak. Baik. Terima kasih.